Hari ini tanggal 16 Februari ya, kita akan membahas beberapa saham pilihan. Yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini masih ditutup hijau ya, setelah kemarin itu naik lumayan tinggi, hari ini naik lagi 0,44% ke level 7.335. Bahkan tadi sempat mendekati area resisten untuk IHSG, cuman ya belum berhasil breakout ya, belum sempat breakout. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ya, tanggal 16 Februari ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk aslinya masih net buy ya. Dari kemarin itu aslinya masuk cukup banyak di IHSG. Yang pertama yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada BBCA, aslinya net buy 470,6 M. Kemudian di Telkom net buy 378,9 M, di Bank BRI net buy 233,5 M, di Bank Mandiri net buy 159,1 M ya. Jadi hari ini aslinya masuk lagi dengan jumlah yang hitungannya masih cukup besar ya. Semoga saja ini bagus untuk IHSG, dan minggu depan ya, berarti hari ini hari Jumat, mudah-mudahan bisa breakout ini di atas 7.380-an. Ini masih jadi resisten untuk IHSG sih. Coba kalau kita cek dari 1 minggu terakhir, berarti sebelum pemilu ya, dari tanggal 12 ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, kalau aslinya itu masuk cukup banyak, khususnya di saham-saham dengan kapitalisasi besar seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri. Itu aslinya dalam beberapa hari terakhir ini aja udah net buy lebih dari 1 triliun ya. Di saham Bank Mandiri, di saham Bank BRI net buy 1,4 triliun, di BBCA net buy 1,4 triliun juga, di Bank Mandiri net buy 1,2 triliun ya. Di Telkom, Bank BRI juga aslinya masuk ini. Kemudian yang paling banyak dijual asing dalam beberapa hari terakhir ada ASI, MDK, UNVR, itu pun untuk nilainya nggak sebanyak asing masuk ya. Jadi aslinya masih akumulasi di harga atas ini untuk IHSG. Semoga aja bisa breakout untuk bulan ini ya. Kalau berhasil breakout di atas 7.380-an ya, ya resistennya lumayan tinggi sih. Coba kita ukur pakai koreksi kemarin ya, ketika koreksi ke level ini ya, ini sih ya, berarti buat patokan untuk harga penutupan hari ini hitungannya itu di area resisten ya. Kalau besok bisa langsung hijau, minggu depan breakout, itu target price-nya di sini 7.400, breakout di atas 7.400 ke 7.590-an ya. Semoga aja untuk bulan ini bisa breakout di atas 7.400 untuk IHSG dan ngejar 7.000 ya, mendekati 7.600 sih. Semoga aja seperti itu ya, mengingat untuk aslinya terus masuk. Selama aslinya nggak banyak distribusi aja, mudah-mudahan untuk IHSG masih bisa uptrend. Oke, itu untuk IHSG ya. Kembali ke disclaimer untuk, oh ya, coba kita cek untuk indeks global. Hari ini tanggal 16 Februari untuk indeks Asia sebagian besar hijau ya, dan ini malah untuk Hang Seng. Kemudian Singapura Index naik cukup tinggi, Hang Seng 2,4%, dan untuk indeks US pun juga semalam hijau semua. Ini yang masih running trend untuk indeks Eropa juga masih di hijau ya, di zona hijau. Semoga untuk IHSG bagus untuk minggu depan. Oke, itu untuk IHSG ya. Sebelum market buka mungkin untuk minggu depan nggak ada salahnya ya buat update ya untuk ekonomi globalnya gimana. Kalau dalam keadaan yang baik-baik aja ya, mudah-mudahan untuk IHSG langsung hijau di awal market. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama, kita akan cek saham BBCA ini yang aslinya juga masuk terus, dan hari ini nyentuh resisten ya. Bahkan dari kemarin sih sebenarnya, cuman belum berhasil breakout. Jadi target price TP untuk BBCA, TP setelah waktu itu berhasil breakout di atas 9.450 ya, ya udah kecapai dalam 2 hari terakhir ini ya, cuman belum bisa breakout. Kita tunggu aja untuk minggu depan apakah berhasil breakout atau akan sideways dulu. Ini di area resistennya 9.975, 9.950 ya. Ini area resistensi untuk BBCA di harga saat ini sih. Sebenarnya kalau mau entry
kurang pas ya waktunya taking profit, mungkin yang udah floating profit ya, waktunya taking profit sebenarnya ya. Walaupun hasilnya masuk terus, tapi mengingat secara teknikal harganya udah di atas, itu rawan koreksi ya, tinggal nunggu koreksinya kapan ya. Tunggu aja, ini bulan Februari, Maret, April ya, biasanya sih di habis bagi dividen sih untuk eh BBSA ini koreksi ya, menjelang bagi dividen atau habis bagi dividen, kita tunggu aja besok. Cuman kalau mau entry di saat harga saat ini sih, kalaupun emang minat banget buat masuk, mengingat aslinya masuk terus ya, ya disclaimer ya, cuman saran saya jangan banyak-banyak ya, takutnya nanti koreksi, yang mending ambil pas koreksi itu aja. Lebih amannya sih seperti itu, walaupun aslinya masuk terus, tapi secara teknikal udah di pucuk, ya terlalu beresiko juga sih. Coba kalau kita cek untuk transaksinya ya, untuk aslinya sih terus masuk. Ini dalam beberapa hari terakhir, dari hari Senin kemarin itu aslinya netpay 1,4 triliun ya, dan kalau kita cek hari ini aja tanggal 16 itu BBCA aslinya netpay 470,6 M ya. Kalau secara pendapatan sih ya masih terus bertumbuh selama BI masih cetak uang ya, dan inflasi Indonesia masih bertumbuh, perekonomian masih bertumbuh, kemungkinan ya pendapatan BBCA, BBRI, Bank Mandiri, saham-saham utama itu ya kemungkinan akan naik terus ya. Ini kalau kita cek di sini itu ya masih bertumbuh sih, wajar masih bertumbuh ya. Dan selama nggak ada sentimen negatif ya, dan aslinya masuk terus ya, mudah-mudahan masih uptrend ya. Kalaupun turun itu cuman koreksi wajar, tinggal tunggu momen aja kira-kira koreksinya di level berapa. Nah, itu kesempatan buat entry atau tanda-tanda mau pullback. Tapi untuk saat ini masih di area resisten, sebenarnya waktunya taking profit, tapi kalau nekat mau entry ya disclaimer ya, untuk resiko ditanggung masing-masing. Walaupun resikonya koreksi turun nanti juga naik lagi ya, selama ekonomi masih berjalan dengan normal sih kemungkinan ya nanti balik naik lagi ya. Cuman buat lebih worth it-nya itu nunggu koreksi. Tinggal koreksi kapan ya kita tunggu aja. Kalau berhasil breakout gimana untuk minggu depan? Ya nggak menutup kemungkinan naik lagi ya. Tapi ya kalau mau masuk di atas ya itu sih resiko sama potensinya, resikonya lebih gede ya kalau koreksi biar bisa langsung terjun itu. Walaupun untuk saham-saham big cap seperti BBCA ini pasti ya turun pun nggak sampai dalam-dalam banget ya, semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk minggu depan kalau menurut saya sih, kalau melihat aslinya masih terus masuk, kalau nggak sideways ya, mudah-mudahan bisa naik sih. Cuman kalau mau entry ya disclaimer. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Bank BRI hari ini naik ya, naik tipis 0,41%. Kemarin itu yang masuk cukup naik cukup tinggi untuk saham Bank BRI di awal market ya. Di awal market itu langsung breakout, cuman gagal bertahan di atas 6, maksudnya langsung open gap atas di atas resistannya, cuman gagal breakout ya, maksudnya seperti itu untuk saham Bank BRI untuk kemarin. Dan hari ini tadi juga sempat nyentuh resistannya ya di area 6.200-an, cuman sama belum bisa breakout turun lagi ya, masih berat mungkin ya, apalagi ini ninggalin gap up kemarin ya, langsung open gap atas. Coba kita cek untuk transaksinya, aslinya sih sebenarnya untuk hari ini masih masuk, ini tanggal 16 Februari untuk aslinya di saham Bank BRI netpay 233,5 M. Kalau kita cek dari kemarin netpay 581 ya. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya, oh ya, tadi di BBCA belum kita lihat ya transaksinya, lupa. Di saham BBCA hari ini tanggal 16 Februari secara keseluruhannya ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya netpay. Lokalnya jualan ya, lokalnya jualan, aslinya masuk. Dan kalau kita perhatikan untuk aslinya yang masuk seperti BK, AK, ZP itu pun mereka nggak akumulasi banget loh. Kalau kita perhatikan untuk ZP itu cuma netpay 124,5 M, padahal nilai transaksinya hampir 1 triliun 920 M ya. Jadi di harga atas ini mereka cenderung scalpingan ya, tapi masih netbuy dengan jumlah yang besar, cuman ya karena nilai transaksinya gede ya. Ya hati-hati aja, ini udah ada tanda-tanda mungkin untuk sebagian
dalam waktu dekat ini ada yang taking profit, harganya koreksi. Tinggal lebih amannya tunggu pas koreksi ya. Tapi disclaimer oke itu untuk BBCA. Yang untuk BBRI hari ini tanggal 16 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Sebenarnya yang masuk sama yang keluar nih ini nggak beda jauh-jauh banget sih ya. Yang keluar YU yang keluar itu versi asing. Ya, YU asing net sell 153M dan yang masuk asing juga BK, BB, GW, AK, ZB. Jadi sebagian investor asing udah ada yang keluar di saham Bank BRI. Mungkin ini ya karena udah di area resisten ya waktunya taking profit, mungkin sebagian investor seperti itu jadi keluar. Untuk besok mingat aslinya juga masih masuk ya, tapi sebagian keluar ya mungkin akan sideways dulu untuk minggu depan ya, tapi hati-hati aja kalau aslinya udah mulai taking profit nanti koreksi turun nutup gap ya, supportnya lumayan dalam ada di 5.900 ya. Ini area supportnya lumayan dalam, jadi kalau mau entry di level harga saya ini terlalu beresiko sih. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk aslinya masih lebih banyak yang masuk, tapi dominan masuk. Cuman ya rawan juga mendekati resisten, waktunya taking profit aja kalau mau cari aman ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri juga hari ini, hari kemarinnya itu berhasil nyentuh resistennya lagi, walaupun candlenya merah-merah ya. Tapi nyentuh resisten ya, jadi mungkin yang udah pasang TP tadi di harga 7.400 ya kena ya. Kalau pasang TP di resistennya, tapi kalau nggak sempat pasang TP ya sabar aja ya. Kalau mau entry gimana di tengah-tengah seperti ini, cost kan di 7.200 ini agak nanggung antara resiko rugi sama potensi profitnya 1:1 ini kalau di tengah-tengah ya. Untuk supportnya lumayan dalam ada di 6.950. Ini supportnya secara technical dan resistennya harga tertinggi hari ini itu 7.400. Jadi open gap atas ya dari 1 2 3 4 hari terakhir market buka ini untuk saham Bank BRI open gap atas terus, tapi habis itu turun ya. Jadi mungkin sebagian investornya ada yang taking profit, kemungkinan sih seperti itu, tapi masih ada yang jaga buat naikin harganya. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi hari ini untuk saham BMRI tanggal 16 ini, kalau kita cek dari kemarin net buy cukup banyak ya. Kemarin aslinya di saham Bank Mandiri, hari ini net buy 159M, dan kalau kita perhatikan nilai transaksinya 1 triliun lebih loh. Jadi sebagian investor asingnya juga ada yang taking profit untuk hari ini. Coba kita cek Bank Mandiri ya, ada YU keluar di Bank Mandiri 200,7M ya. Ini YU versi asing. Kalau kita perhatikan nilai transaksinya cenderung distribusi. Selain YU ada TP, RX, BK yang juga keluar. Untuk TP ini malah 100% transaksinya jualan ya. Net sell untuk RX-nya net sell 46,1M, BK net sell 30,7M. Kemudian yang masuk ini yang masih jaga harga untuk saham Bank Mandiri, mungkin yang bikin open gap atas di awal market itu ada AK, CC yang masih net buy cukup banyak. AK-nya net buy 241M, CC-nya net buy 159M, ZP net buy ini net buy ya, ZP-nya masuk 91,5M. Kemarin pas masuk banyak itu aslinya siapa yang masuk di saham Bank Mandiri? CC ya, CC, AK, dan sampai hari ini pun mereka berdua masih masuk. Semoga aja masih mau jaga harga untuk saham Bank Mandiri di harga atas ini ya. Tapi ya rawan juga sih, kalaupun mau entry lebih amannya tunggu di area support, dan supportnya ada di 6.950. Secara valuasi emang paling menarik ya kalau menurut saya untuk saham Bank Mandiri ini dibandingkan kompetitornya. Kalau kompetitor utamanya BBCA ya, BBCA, Bank BRI, tapi dari kedua kompetitor itu yang paling worth it sih menurut saya emang Bank Mandiri ya. Secara valuasi lebih murah, secara performanya juga cukup bagus, bahkan kadang lebih bagus dibandingkan BBCA ya, 11-12. Jadi nggak heran kalau harganya udah naik cukup tinggi. Jadi tunggu aja momen yang pas kalau mau entry di saham Bank Mandiri. Untuk supportnya di sini buat patokan 6.950 ya.
Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri ya. Ada suatu saat kita coba komparasikan antara saham-saham yang sefrekuensi ya, mana yang lebih bagus. Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI ya itu kalau saya disuruh pilih sih emang lebih bagus di Bank Mandiri setelah valuasi ya. Cuman karena mungkin Bank Mandiri ini BUMN jadi valuasinya masih belum dihargai semahal Bank BCA. BMRI. Coba kalau kita lihat di harga saat ini PBV-nya udah naik sih kemungkinan ya udah di atas 3 belum ya masih 2, sedangkan untuk BBCA kalau nggak salah udah 5 kali itu. Ya 5 kali lebih ya padahal dari segi ROE kemudian nggak beda jauh sih untuk saham Bank Mandiri Bank BCA. Oke mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Untuk besok sih lebih aman wait and see aja dulu sih nanggung. Tapi kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom, TLKM. TLKM hari ini aslinya masuk ya, lumayan banyak lagi. Dan untuk harga sahamnya cukup tinggi, berhasil breakout langsung ngegas ini mendekati resisten. Resistennya masih di 4180 kalau secara teknikal ya. Semoga aja untuk minggu depan bisa breakout. Kalau berhasil breakout di atas 4180 itu resisten selanjutnya lumayan tinggi ada di 4670-an. Jadi kalau mau entry ya sebelum ketinggalan kereta, apalagi kalau kita lihat secara historinya ini kan lumayan di bawah ya koreksinya. Dan kalau misal kita coba buat trendline ya, sekali-kali nggak apa-apa kita buat trendline seperti ini ya. Ini udah ini sih kalau besok langsung hijau bisa breakout di atas 4180 ya, itu kemungkinan konfirmasi buat uptrend ya secara technical untuk saham Telkom ya. Jadi ini tengahnya udah di area resisten, mungkin yang udah ambil di bawah waktu di area support 4880-an ya waktunya taking profit. Kalau mau taking profit atau tetap masih mau hold ya semoga aja bisa breakout untuk minggu depan. Coba kalau kita cek untuk transaksi TLKM ya. TLKM untuk hari ini tanggal 16 Februari. Asingnya masuk KZAK ya, KZAK CC versi asing netbuy. Malah untuk KZ ini murni akumulasi dan jumlahnya lumayan banyak loh, 291,6 M dan 100% transaksinya buy untuk KZ versi asing di saham Telkom. Dan yang keluar itu ZP. ZP keluar di Telkom masuk di mana? Coba kita cek ya untuk si ZP. Hari ini keluar di Telkom masuk di BBCA. Bank Mandiri, Bank BRI ya. Untuk YU tadi YU-nya keluar di Bank Mandiri, Bank BRI. Hari ini untuk YU-nya taking profit ya, keluar net sell di IHSG. Sedangkan untuk ZP-nya masuk di saham-saham perbankan. Oke. Dan untuk lokalnya sendiri di saham Telkom hari ini net sell, aslinya net buy, harga sahamnya naik. KZ ya, yang akumulasi diakumulasi oleh KZ. Kalau melihat KZ hari ini berani masuk dan tidak melakukan selling sama sekali, kayaknya ada kemungkinan untuk minggu depan bisa breakout sih, semoga aja. Kalau nggak sideways mudah-mudahan bisa breakout. Kalaupun sideways ya kayaknya ini udah ada tanda-tanda buat bullish ya. Ya ini kan naik kemudian konsolidasi, sideways ini breakout lagi di atas resistennya yang kemarin 4000-an. Ini misal sideways konsolidasi ya, ada kemungkinan kalau emang marketnya bagus ya kemungkinan breakout dan mulai uptrend sih untuk saham Telkom. Oke itu untuk saham Telkom ya, apalagi ini koreksinya udah lumayan dalam. TLKM coba di harga saat ini valuasinya berapa. Untuk performanya di tahun 2023 kemarin sih diproyeksikan meningkat ya dibandingkan tahun sebelumnya. PBV-nya 3, sekian dan dividen payout ratio-nya juga menurut saya sih ideal ya, 63% itu ideal. Jadi nggak gede-gede banget, jadi sebagian masih masuk ya untuk ekspansi perusahaan mungkin seperti itu. Oke itu untuk saham Telkom ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham ASII. Hari ini ini ya ASI yang masih berada di bawah ya. Yang mau mengoleksi saham blue chip mungkin yang fundamentalnya juga cukup bagus tapi belum terbang, ASI bisa dimasukkan ke list ya kalau belum masuk. Coba kita cek ya. Oh ya buat patokan aja untuk resistennya ada di 5300
5.075 ya berarti. Ya antara 5.350 5.300 5.400 ke bawah itu resistennya di area situlah. Semoga saja bisa breakout untuk minggu depan. Hari ini ditutup naik 1,46%. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ASI ini yang aslinya malah sebagian keluar kemarin ya, tapi untuk hari ini NetPay yang masuk untuk aslinya ada AK NetPay 120,7 M, BK, ZPYU juga masuk, dan yang keluar asing juga si RX, DX ya. Cuman secara keseluruhan NetPay untuk hari ini di saham ASI aslinya NetPay sebanyak 68,8 M. Kalau kita perhatikan sih RX murni distribusi ya, murni jualan. Coba kalau kita cek dari tanggal 12, RI-nya terus jualan ya sampai hari ini pun masih jualan ya. Mungkin itu yang bikin ASI belum bisa breakout, dan yang masuk paling banyak EU. Tapi AK hari ini mulai masuk sih, semoga aja itu pertanda bagus untuk besok ya. Buat patokan resistennya di sini 5.400 ya. Kalau bisa breakout di atas itu ngejar 5.700. Tapi kalau belum bisa breakout mungkin akan konsolidasi dulu di area bottomnya ini ya. Untuk supportnya masih di 4.900-an. Oke, itu untuk saham ASII. ASII kalau kita lihat di sini terjadi crossing saham Astra 1,6 triliun di bawah harga pasar. Mungkin ini ya yang bikin ASI masih harga bawah kapan nih? Update di sini tanggal 28 Januari 2024. Wah, lumayan lama ya, udah kelewat. Kita cek ya, semoga aja masih bisa dilihat di pasar Tego tanggal 28 ya. Kita cek aja dari tanggal. Ada crossing ya, nilainya tadi nilainya berapa? 1,6 triliun, tapi di sini kok nggak kebaca ya. Di pasar nego kan ini yang adanya 200 ya, nggak kebaca. Senin 22 Januari di harga 5 ribuan. Harga market saat ini ya juga 5 ribuan sih, jadi terjadi crossing di harga 5 ribuan ini ya. Ya kalaupun mau entry nggak beda jauh lah dengan harga crossingnya itu. Jadi ya disclaimer sih kalau mau masuk untuk saat ini buat nyicil ya. Untuk saham ASI, coba kita cek dari tanggal, langsung aja dari tanggal 15. Jadi kelas, oh iya ini ZP ya. Waktu itu kita cek atau enggak ya. Di sini ada ZP nilai transaksi 3,2 triliun itu total nilai buy sell ya. Jadi ya emang benar 1,6 kan ini kalau dibagi 2. Jadi 1,6 itu beli ya 1,6-an masuk. Ya, benar sih newsnya ya, dan terjadi di AVGB-nya di 5.100 loh ini. Ya 5.100 dan tadi berapa? Ya ini kan AVG buy ada di 5.100 dan harga saat ini 5.200 ya, nggak beda jauh sih. Jadi kalaupun mau entry saat ini ya ada itu temannya yang masuk 1,6 triliun di harga 5.100 ya. Oke, mungkin seperti itu, ada yang masuk segitu banyak di harga saat ini ya pasti ada potensi buat naik lagi lah ke depannya ya. Semoga aja seperti itu untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer. Nah, selanjutnya kita cek saham Goto ya. Goto hari ini turun, masih sideways lagi. Turun 2,35%. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi Goto hari ini sih nggak terlalu rame. Goto sepi ya, 179 M aja untuk nilai transaksi ya, dan Netcel lagi untuk aslinya Netcel 34 M. Coba kita cek lebih detail untuk hari ini Goto apa kabar.
di regular market tanggal 16 Februari. Goto. Hari ini lebih banyak yang keluar, jadi didistribusi oleh ZP yang keluar versi asing, aslinya net sell, lokalnya net buy ya. YU nampung itu pun cuma 21, nggak sebanyak ZP jualan, jadi didistribusi oleh asing, harga sahamnya turun. Untuk area support resistennya buat patokan aja, supportnya ada di 78 ya, jadi kalau mau entry lebih aman pas deket area support. Misal besok minggu depan masih turun, tunggu aja di mungkin di 80 ke bawah kalau mau entry ya, ada tanda-tanda mau pullback baru masuk. Mungkin lebih amannya seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk swing mungkin lebih cocok untuk saham goto, tapi nanti kalau udah ada isu, udah ada sentimen positif mungkin itu baru ngegas naik, yaitu untuk scalpingan. Tapi kalau masih sepi-sepi aja seperti ini lebih aman ambil di dekat area support. Amannya sih seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham goto. Selanjutnya kita cek saham TPIA. TPIA hari ini naik lumayan tinggi, 14% lebih, bahkan tadi sempat nyentuh resistennya yang di 4.760 ya untuk harga tertinggi hari ini. Cuman nggak bisa breakout yang di resisten ini. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, TPIA hari ini tanggal 16 Februari aslinya net loh, 12,7 M, hitungannya nggak terlalu banyak ya. TPIA belum terlalu banyak. Untuk hari ini tanggal 16 Februari secara keseluruhan ya ada yang nampung, tapi yang nampung lokal BB versi lokal, BK juga versi lokal. Untuk BK versi lokal ini malah 100% nampung ya, transaksinya buy di saham TPIA. Kemudian untuk BB-nya net buy 44,6 M, walaupun aslinya lebih banyak yang keluar. Ada akan net sell 31,9, cuman lokalnya lebih banyak, masuknya itu nilainya lebih banyak ya. Jadi diakumulasi oleh lokal, harga sahamnya naik. Untuk besok buat patokan ini aja resistennya ya, kalau berhasil breakout di atas 4760 itu ngejar 5.300. Kalau berhasil breakout, misal mau ambil posisi, TP-nya di sini 5.300. Buat patokan itu aja, tapi kalau masih misal gagal breakout malah koreksi turun, tunggu di area supportnya di 5.340. Oke, itu untuk saham TPIA ya. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita cek ini saham PTPP, saham konstruksi yang masih aman, belum disuspend. Kemarin naik cukup tinggi ya setelah Prabowo Gibran ya secara hitung cepat sih ya menang, kemungkinan satu putaran juga kalau melihat hitung cepatnya, cuman ya kita tunggu hasil KPU. Ya mungkin itu jadi sentimen positif ya untuk saham konstruksi. Mungkin itu yang bikin PTPP naik mungkin ya, atau kalau ada rumor lain ya bisa tulis di kolom komentar buat teman-teman yang punya isu yang lain. Hari ini pun langsung open gap atas, tadi di awal market langsung open di 625, tapi habis itu langsung turun. Turun koreksi sampai ke area sini, kemudian naik lagi, ada perlawanan lah. Jadi cukup liquid ya, untuk tingkat volatilitasnya cukup tinggi untuk sampai TPP untuk 2 hari 3 hari terakhir ini malahan ya, menjelang pemilu dan habis pemilu, apalagi yang menang ya katanya mau nerusin IKN, mau nerusin programnya Jokowi yang sering bangun-bangun itu ya, itu bisa jadi sentimen tersendiri ya untuk saham PTPP. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi PTPP, siapa yang jadi market makernya. Untuk hari ini tanggal 16 Februari, kalau kita perhatikan YP. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 15, naik cukup tinggi, itu hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak sih kalau kita perhatikan ya. Ini 15 Februari 2024, ini kita bisa lihat bareng-bareng. NIAK masuk 16 eman, untuk NIAK-nya net B 14,6, kemudian yang keluar BB itu malah taking profit ya, naik cukup tinggi, malah dijadikan kesempatan buat keluar. Untuk besok mungkin kalau melihat transaksi hari ini belum ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya. Ya ini YP, CP, CC, PT itu pun cenderung scalpingan ya di sampai TPP ini. Jadi mungkin kalau mau masuk amannya buat trading dulu ya, buat scalpingan.
Tapi kembali ke disclaimer, emang secara valuasi emang menarik sih ya untuk saham-saham konstruksi, bukan cuma PTPP, yang di suspend pun itu secara valuasi menarik itu seperti Wika ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, kalau yang jadi market maker ya scalping kan, cari apa aja ya scalping juga. Untuk harga saat ini buat patokan ini aja, untuk resisten terdekatnya harga penutupan hari ini itu mendekati resisten terdekat ya 506,70. Lihat aja besok apakah bisa breakout di atas 570 atau enggak. Tapi kalau masih merah mending tunggu di area supportnya 500. 500 supportnya ya lumayan dalam, tapi kalau berhasil breakout naik ya targetnya ke 620. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham PTPP menyepat scalping untuk saat ini ya. Ini perhatikan saja 565 570 untuk besok. Minggu depan maksudnya. Oke, itu untuk saham PTPP. Selanjutnya kita cek saham cuan. Cuan hari ini naik ya, naik. Tapi ini belum bisa breakout ya, walaupun tadi sempat nyentuh resistennya di 6.870, tapi 6.800 berapa ini? Iya, 70 lah, area situ itu sempat naik ke area resisten, cuman masih belum bisa breakout. Kalau secara tren ini agak mengkhawatirkan sih, cenderung lebih ke arah bearish ya, soalnya kemarin itu kan berhasil breakdown ya, pas hari kemarin berarti hari Kamis. Merah hari ini naik, kalau misal besok nggak bisa breakout di atas 5.800 ya ada kemungkinan koreksi. Coba kalau kita cek ya, untuk cuan hari ini apakah ada yang masuk? Cuan tanggal 16 Februari secara keseluruhan sih ada BK ya yang masuk 12 eman dan BK versi asing. Kalau kita perhatikan asingnya hari ini net buy di saham cuan ya. Net buy sebanyak 12,7 M, lumayan. Untuk lokalnya jualan, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja untuk saham cuan itu yang jadi market makernya MG ya. MG-nya masih punya posisi 16,5 M, masih punya barang YPMG di saham cuan ini yang jadi market makernya ya dari 1 Februari ini kalau kita cek. Dan APGB-nya mereka di 6.900-an, 6.980, 6.960. 6.900-an floating loss ya, berarti di 6.900-an, hari ini close-nya di 6.600-an ya. Semoga aja bisa breakout sih. Kalau berhasil breakout di atas 6.875, ini resistannya ya, perhatikan saja. Kalau bisa breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi sih, selama tingkat volatilitasnya masih tinggi aja. Kalau mau scalping yang disclaimer, amannya sih buat trading sih untuk saat ini ya, tapi ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau secara tren ini udah lebih ke arah bearish sih sebenarnya. Ini kan turun kemudian naik, cuman bentuk higher low aja, turun lagi bentuk lower low, naik lagi, ini breakout lagi, ini bentuk lower low lagi. Misal nggak bisa breakout di atas harga higher low kemarin di 8.300-an ya, nggak bisa breakout di atas 8.300, malah bentuk candle merah besar, nah itu kemungkinan melanjutkan penurunannya ya. Secara valuasi terlalu membahayakan untuk saham cuan, jadi kalau mau masuk lebih aman buat trading sih. Oke, itu untuk saham cuan ya. Kita cek aja ini untuk valuasinya. Di harga saat ini PBV-nya 45 kali, ROE-nya cuma 14%, jadi nggak kurang recommended kalau untuk investasi ya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham cuan cegas. Masih di bawah ya. Udah PO-nya udah nggak masuk lagi mungkin. Cegas hari ini tanggal 16 ya, 16 Februari. Secara keseluruhan sih belum ada yang akumulasi ya. Ini yang masuk lagi malah XC, kemudian yang keluar paling banyak XL ya. Sebagian retail udah mulai cut loss. Semoga aja ada yang market maker yang nampung dan harganya nanti digoreng naik ya. Tapi untuk saat ini lebih aman kalau mau di saham cekas sih wait and see aja dulu. Yang nyangkut ya jangan kebanyakan average down ya, yang ada malah nanti nggak naik-naik. Tapi kembali lagi disclaimer, kemungkinan naik itu ya walaupun hari ini naik 4,6% ya, cuman ini candlenya hitungannya kecil sih kalau lihat historinya.
naik itu mungkin menjelang itu ya, warnanya expired. Mungkin naik, mungkin ya, kita lihat aja, tapi untuk saat ini mending wait and see aja. Oke, itu untuk saham gas. Selanjutnya kita cek saham Humi ya. Humi hari ini naik lumayan tinggi, nggak jadi ke 50 ya, cuma 52 waktu itu kalau nggak salah. Habis itu naik lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, Humi 2 hari terakhir ini naik. Kalau kita perhatikan tanggal 16 hari ini untuk saham Humi secara keseluruhan sih hitungannya yang masuk sama yang keluar nih nggak beda jauh ya. Ini yang masuk paling banyak CC. CC-nya net B 2,6 M dan yang di market maker utamanya hari ini YPCC. CC-nya net B, kemungkinan CC yang jaga harga. Coba kalau kita cek dari kemarin juga naik lumayan tinggi. CC sih, tapi CC itu untuk trading sih. Kalau mau entry amannya buat scalping aja untuk saat ini. Untuk minggu depan mungkin kalau naik ya, target price-nya di 104 ya, 104, 106 itu area resistennya. Untuk saham Humi kalau naik, kalaupun mau entry di tengah-tengah ya amannya buat scalpingan sih. Ini juga tingkat volatilitasnya masih cukup tinggi ya. Hari ini aja naik 21%, jadi ramai kalau buat trading. Oke, itu untuk saham Humi. Selanjutnya kita cek saham Baik ya. Baik hari ini di hari ke 2 IPO itu turun, dari kemarin turun, hari ini turun lagi. Coba kita cek apakah udah ada yang nampung. Untuk saham Baik ya hari ini tanggal 15, hitungannya sih ya BQ masuk 2,3, ada yang nampung sih hari ini. Kalau kita cek dari kemarin sebenarnya enggak ada yang distribusi dengan jumlah yang fantastis banget itu ya, enggak ada. YPMG itu cenderung scalpingan ya, YP-nya masih net 389 juta aja. Kalau lihat nilai transaksinya seperti ini sih, kalau mau entry buat trading ya jangan banyak-banyak ya. Kemungkinan buat riba naik masih ada sih menurut saya, apalagi ini saham yang baru IPO dan nilai transaksinya juga belum ada yang distribusi banyak ya. Kalau kita cek di sini yang jadi underwriter-nya siapa? EP yang floating di market lumayan banyak, 21%. Sorry, 20%. Dan untuk EP-nya hari ini dari kemarin lah, kita cek dari kemarin tanggal 15 EP. A, B, C, D, E, F, E, P ya, nggak banyak transaksi ya, nilai transaksinya cuma 1,9 M aja, dan itu pun net 300-an juta ya. Semoga aja, kita tunggu aja ya ada yang mau goreng saham Baik. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk saham Baik. Ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.